Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 dengan nama Muhammad Rifki Kemal Yafi dengan akhiran NIM 459. Pada kali ini akan menjelaskan bagaimana kegiatan siklus aset tetap pada Surabaya.co, yaitu sebuah perusahaan manufaktur. Tentunya saya tidak sendiri, yaitu ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Abela Rahma dengan akhiran NIM 469, lalu ada saya sendiri dengan akhiran NIM 459, lalu ada teman saya Nadia Stefani dengan akhiran NIM 487, lalu ada Cita Nirmala dengan akhiran 465, lalu ada Salsabila Permata dengan akhiran NIM 417, dan juga ada Tiara Anissa dengan akhiran NIM 473. Selanjutnya akan dimulai langsung dari bagian diagram konteks. Nah, di diagram konteks ini yaitu memiliki sistem aset tetap. Nah, di dalam diagram konteks ini memiliki 4 entitas, yaitu yang pertama ada vendor, departemen buku besar, departemen keuangan, dan juga departemen penggunaan. Nah, bisa dilihat dari vendor. Dari vendor itu memberikan alur dari kepada sistem, yaitu memberikan faktur. Lalu timbal balik dari sebuah sistem kepada vendor, yaitu memberikan pesanan pembelian PO. Lalu ada departemen pengguna. Nah, dari departemen pengguna ini memberikan kepada sistem memberikan kepada departemen pengguna, yaitu faktur dan aset. Lalu dari departemen pengguna memberikan feedback, yaitu sebuah laporan penerimaan. Selanjutnya ada departemen buku besar. Nah, di departemen buku besar ini sebuah sistem akan memberikan informasi aset tetap dan voucher jurnal. Lalu dari departemen buku besar memberikan feedback berupa dengan memperbarui buku besar. Kemudian pada departemen keuangan, sistem akan memberikan verifikasi laporan dan faktur. Lalu pada departemen keuangan akan memberikan feedback pembayaran dan juga menerbitkan cek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram level 0 bagian akuisisi. Proses ini dimulai dari departemen pengguna mengajukan permintaan pada bagian yang bertugas untuk membuat PO. Setelah permintaan diterima, membuat PO dilakukan sebagai dokumen pesanan resmi. Salinan PO disimpan ke arsip PO sebagai dokumen referensi. Lalu PO yang telah dibuat dikirim ke vendor untuk memberitahukan barang dan jasa yang dipesan. Lalu kemudian vendor mengirim faktur. Setelah menerima PO dari perusahaan, vendor menyiapkan barang dan jasa yang diminta, dan vendor kemudian mengirimkan faktur ke departemen keuangan untuk menagih pembayaran, dan faktur juga diteruskan ke departemen pengguna untuk verifikasi penerimaan barang dan jasa. Setelah itu, departemen keuangan menerima faktur dari vendor dan memulai proses verifikasi pada tahap ini. Faktur diperiksa untuk memastikan kecocokan antara pesanan PO, barang atau jasa yang diterima, dan total yang ditagihkan. Jika faktur telah diverifikasi dan sesuai, maka faktur dianggap disetujui untuk dilanjutkan ke proses pembayaran. Departemen pengguna menerima aset dari vendor yang sesuai dengan PO yang telah dikirim. Departemen pengguna kemudian memastikan barang dan jasa yang diterima sesuai dengan pesanan. Faktur yang diterima diverifikasi kembali dan diteruskan ke Departemen Keuangan untuk diproses lebih lanjut. Setelah faktur disetujui, Departemen Keuangan memulai proses pembayaran kepada vendor. Proses ini mencakup penerbitan cek atau transfer dana kepada vendor. Salinan cek dikirim kembali ke vendor sebagai bukti pembayaran.
Proses pembayaran dilakukan hanya jika faktur telah melalui semua tahapan verifikasi sebelumnya. Lalu setelah itu pembayaran selesai, Departemen Keuangan memposting transaksi pembayaran ke sistem akuntansi. Informasi pembayaran diteruskan ke Departemen Buku Besar untuk pencatatan resmi. Hal ini memastikan semua transaksi akuisisi aset dicatat dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Stefani dengan akhiran 487. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram tingkat 0 yang menggambarkan tentang alur data dalam sistem pemeliharaan aset tetap. Berawal dari vendor mengirimkan faktur aset ke sistem pemeliharaan aset tetap. Faktur ini digunakan untuk pencatatan dan verifikasi pembelian aset dalam sistem. Sistem pemeliharaan aset tetap merupakan pusat pemrosesan data untuk pengelolaan aset tetap, seperti pencatatan aset, penyusutan, pembayaran, dan pelaporan kepada berbagai pihak. Kemudian, Departemen Pengguna mengirimkan data seperti PO, laporan penerimaan, dan aset serta faktur ke sistem pemeliharaan aset tetap. Departemen Kas melakukan pembayaran ke sistem pemeliharaan aset tetap dan menerima voucher atau jurnal. Sedangkan buku besar menerima laporan penyusutan, pelepasan aset, dan subbuku besar dari sistem. Arsip di sini digunakan untuk menyimpan dokumen kontrol dan pengawasan aset. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai flowcard. Dimulai dari Departemen Penggunaan membuat PO. Lalu Departemen Penggunaan mengirimkan PO tersebut ke vendor. Setelah itu vendor menerima PO dan menyiapkan aset dan faktur. Lalu vendor membuat 2 salinan. Yang pertama dikirimkan ke Departemen Penggunaan. Setelah itu Departemen Penggunaan membuat laporan penerimaan dan diarsipkan menjadi laporan pencatatan aset tetap. Selanjutnya yang kedua, faktur tersebut dikirimkan ke keuangan. Lalu keuangan memverifikasi faktur dan membuat file faktur. Setelah itu melakukan pembayaran dan menerbitkan cek. Setelah itu cek tersebut dibuat 2 salinan. Yang pertama dikirimkan ke vendor dan yang kedua proses di keuangan itu sendiri menjadi jurnal pengeluaran kas dan voucher. Lalu voucher tersebut dikirimkan ke buku besar dan buku besar menerima voucher. Setelah itu membuat postingan baru dan buku besar telah diperbarui. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan. Yang pertama, ada ketergantungan pada proses manual. Jika sistem lebih banyak bergantung pada dokumen fisik atau prosedur manual seperti verifikasi faktur dan pencatatan pengguna, ini dapat meningkatkan risiko kesalahan manusia dan memperlambat proses. Yang kedua, kurangnya otomasi. Tidak disebutkan adanya integrasi sistem berbasis teknologi yang dapat menyebabkan proses menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan saat mencocokkan data antar departemen. Yang ketiga, kompleksitas proses. Melibatkan banyak tahapan dan departemen seperti Departemen Pengguna, Kas, dan Buku Besar. Hal ini dapat memicu inefisiensi jika koordinasi antar departemen tidak optimal. Yang keempat, ada dokumentasi yang tidak memadai. Meskipun ada penekanan pada pemeliharaan catatan, kelemahan bisa muncul jika pencatatan tidak konsisten atau tidak terstandarisasi dengan baik, sehingga menyulitkan pelacakan aset secara real time. Yang kelima, kesulitan dalam pelacakan aset. Ketergantungan pada sub-buku besar untuk memperbarui informasi secara rutin memerlukan sumber daya tambahan, dan kegagalan dalam pembaruan rutin ini dapat mengurangi akurasi data aset. Yang keenam, resiko pengendalian internal. Meskipun disebutkan adanya kontrol internal tanpa sistem audit atau evaluasi yang kuat, resiko fraud atau kecurangan atau pengelolaan yang tidak efisien dapat tetap terjadi. Yang terakhir, pengelolaan data historis. Jika tidak ada sistem terpusat untuk pengarsipan dokumen seperti faktur, voucher, atau laporan pelepasan, ini dapat menyebabkan hilangnya data penting yang diperlukan untuk audit atau analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai saran dan juga solusi untuk memperkuat kontrol internal. Nah, yang pertama ada pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa tidak ada satu individu yang memegang kontrol penuh atas proses akuisisi, pembayaran, dan juga pencatatan aset.
Nah, hal demikian dilakukan untuk mengurangi resiko kecurangan. Lalu yang ketiga ada otomatisasi proses. Nah, dengan otomatisasi proses ini dapat mengurangi resiko kesalahan manual dan juga pelacakan aset menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga ada audit internal berkala. Nah, proses audit ini harus mencakup pemeriksaan fisik aset untuk memastikan catatan akurat dan juga aset yang terdaftar benar-benar ada. Lalu yang keempat ada pelatihan untuk karyawan dengan cara memberikan pelatihan rutin bagi karyawan yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap mengenai prosedur dan juga kebijakan perusahaan. Lalu yang kelima ada pencatatan dan pelaporan yang transparan dengan memastikan bahwa semua transaksi terkait aset tetap dicatat dengan jelas dan juga transparan, lalu membuat laporan berkala yang dapat diakses oleh manajemen untuk memantau status aset, penyusutan, dan juga pelepasan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi vendor. Nah, evaluasi vendor ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas dan juga keandalan. Nah, ini juga dapat mencakup penilaian terhadap harga dan juga layanan purna jual.